Teman-teman, ternyata salah satu pemain Grandmaster Indonesia juga pernah merasakan pahitnya menteri yang diberikan oleh Mikael Tal, yaitu Pak Utut Adianto. Pertandingan ini terjadi Reykjavik 1986. Baiklah teman-teman, kita akan mempelajari bagaimana serangan yang dilakukan oleh Pak Utut sehingga dia memakan ataupun menelan apa yang telah distrategikan oleh Mikael Tal sebelumnya. Pak Utut Adianto memegang bidak hitam dan Mikael Tal memegang bidak putih. Mikael Tal memulai dengan pion D 2 langkah dan dibalas oleh Pak Utut kuda ke F6. Setelah Mikael Tal menaikkan pion C 2 langkah, respon dari Pak Utut adalah pion E 1 langkah. Pembukaan gambit menteri ditolak. Kuda ke C3 dan Pak Utut mengajak pertukaran pion C dan D. Ajakan itu disambut gembira oleh Mikael Tal. Lalu terjadilah pertukaran pion. Saya mengira kenapa Mikael Tal menyambut pertukaran pion tersebut karena memang ciri khas tipikal penyerangan yang dilakukan oleh Mikael Tal adalah penyerangan terbuka. Dampak dari akibat serangan dia adalah 8 atau 9 langkah ke depan. Maka dari itu, pion center kali ini sudah kelihatan terbuka. Di lini pion E Pak Utut sudah tidak ada lagi pion. Dan kali ini menteri dinaikkan ke C2 dan Pak Utut menaikkan kuda ke D7. Melihat posisi ini, Mikael Tal mengambil inisiatif gajah ke D3. Itu tandanya dia berpikir Pak Utut akan melakukan rokade pendek. Itulah salah satu kelebihan dari legendaris Mikael Tal ya teman-teman. Dia lebih dahulu dapat membaca apa yang dilakukan oleh pergerakan langkah lawannya. Dan kali ini kita bisa perhatikan menteri Mikael Tal dan gajah Mikael Tal telah bersatu untuk menghantam jalur pion H7. Itu dilakukannya nanti apabila situasi memang memungkinkan. Dan pernah juga di video sebelumnya teman bisa melihat pada saat Mikael Tal melawan salah satu legendaris pecatur dunia juga, pion H7 itu di dekat raja dia hantam dengan gajah teman-teman. Dan kali ini Pak Utut melihat potensi itu, makanya dia menaikkan pion H1 langkah teman-teman. Dan kali ini kuda manuver ke F8, rencana manuver ke G6, dan Mikael Tal menaikkan pion H1 langkah, dan Pak Utut menggeser ya untuk memanipulasi sepertinya teman-teman, gajahnya dipindah tadi ke D6. Dan kali ini kuda ke E6 mengancam gajah, tapi gajah tidak akan diberikan oleh Mikael Tal ya, karena saya melihat ciri khas dari Mikael Tal itu memang kekuatannya di gajah teman-teman. Kali ini Pak Utut mengajak pertukaran pion, Mikael Tal mengabaikan itu, menaikkan kuda ke B5. Lalu respon Pak Utut, gajah mundur ke F8. Kita bisa melihat di sini teman-teman, pion center telah terbuka. Mikael Tal memakan pion dan kali ini pion dimakan oleh kuda. Itu tandanya strategi ataupun serangan brutal akan terjadi pada langkah berikut. Kalian juga bisa post videonya langkah apa yang dilakukan oleh Mikael Tal. Ini dia. Kuda pukul pion. Pengorbanan dilakukan pada langkah ini. Gratis dong. Ya sama seperti apa yang dipikirkan Pak Utut. Dampak apa rupanya yang terjadi apabila kuda ini dimakan oleh raja? Tidak kelihatan teman-teman. Karena ini dampaknya yang seperti saya bilang tadi, 8 atau 9 atau 10 langkah ke depan. Maka Pak Utut tidak punya banyak pilihan, memang harus memakan kuda itu. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Mikael Tal adalah skak. Gajah masuk dan seharusnya memakan benteng ya teman-teman, karena bertukar kualitas, tapi bukan itu tujuan Mikael Tal. Mengorbankan kuda agar kuda bisa masuk ke C7. Mengancam benteng 2 kali dan benteng bergeser ke E6. Di sini posisinya benteng A8 dimakan dengan kuda. Lalu Pak Utut berusaha mengunci pergerakan kuda agar tidak keluar ya teman-teman. Benteng ke C6.
Setelah hal ini terjadi, Mikhail mendouble benteng dengan menteri. Nah, sekarang giliran Pak Utut untuk menyambar kuda, menaikkan gajah sekaligus menjaga benteng. Dan kali ini langkah yang dilakukan oleh Mikhail luar biasa. Dia menaikkan kuda ke C7 karena ada pengawalan dari gajah G3 ya teman-teman. Dan kali ini kuda bergeser ke jalur E4 mengancam gajah tersebut. Tapi kuda itu langsung hilang teman-teman. Karena apa? Ada gajah putih G6 yang menyambarnya. Karena yang seperti saya bilang tadi teman-teman, gajah hitam yang dimiliki oleh Mikhail, gajah yang di G3 itu sangat berharga. Menteri dikorbankan pada saat ini. Benteng dipukul oleh gajah. Kelihatan seperti unggul Pak Utut ya teman-teman, karena menteri sudah hilang. Nah teman-teman jangan salah, posisi kita perhatikan benteng ataupun gajah yang dimiliki oleh Mikhail itu sangat dangerous position mengarah ke pertahanan raja. Seperti yang video-video sebelumnya, jika teman perhatikan apabila gajah itu atau peluncur itu dua bergandengan, maka danger position bagi lawannya. Dan kali ini kuda diancam oleh gajah. Sepertinya ingin bertukar-tukar perwira ya, karena sudah unggul menteri Pak Utut. Dan kali ini kuda dijaga oleh benteng. Sebenarnya Pak Utut bisa saja menyambar kuda tersebut dengan gajah ya teman-teman. Tetapi Pak Utut mungkin di sini berpikir serangan yang akan dilakukan oleh hitam akan mentok teman-teman. Maka dia menghindari hal itu dan lebih menjauhkan gajah putih agar tidak dimakan kuda. Dan kali ini kesempatan peluang aktif yang dilakukan oleh Mikhail adalah menjauhkan kuda dari ancaman gajah. Kenapa? Karena Mikhail tadi juga berpikir bakalan kuda akan dihantam oleh gajah. Dan kali ini kesempatan itu disia-siakan oleh Pak Utut. Dan kembali berbalik keadaan, kuda diancam oleh gajah dan kuda berlari ke E4. Teman-teman, perhatikan langkah yang dilakukan oleh Mikhail. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman, ini pelajaran penting. Gajah yang dimiliki oleh Mikhail atau peluncur, agar kalian tidak bingung, berada di B3 dan satu lagi berada di E5. Itu berdampingan teman-teman, menjuru ke arah pertahanan raja. Itu danger position. Makanya Mikhail sangat mempertahankan kondisi gajahnya tadi dari awal. Dia tidak rela untuk itu dimakan gitu. Dan kali ini jelas terlihat benteng telah didouble. Dan melihat pergerakan itu, Pak Utut sepertinya melihat ada peluang ya, peluang agar bisa menyerang pertahanan Raja Putih. Maka dari itu Pak Utut melakukan spekulasi gajah pukul pion yang ada di H3. Nah, kenapa gajah ini tidak bisa dimakan oleh pion? Karena posisinya akan berbahaya teman-teman. Apabila Mikhail memakan gajah dengan pion, maka pertahanan dari putih ini akan terbuka. Dengan catatan posisi menteri bisa masuk. Maka dari itu Mikhail tidak terjebak dengan rayuan ataupun spekulasi-spekulasi kecil yang dilakukan oleh Pak Utut. Dia lebih memikirkan pion dipukul dengan benteng, karena posisinya akan bisa mengancam menteri ya teman-teman apabila benteng ini dibuka. Nah dari itu makanya Mikhail dia lebih berpikir, daripada aku yang dia kalah-kalin, lebih baik aku yang mengakalin orang. Nah makanya dengan posisi ini ada ancaman skakmat dari Pak Utut. Santai saja, dia lebih menjaga dengan posisi pion dengan kuda sekaligus mengancam menteri. Nah itulah ciri khas dari Mikhail. Begitu saya diancam, saya ancam balik. Nah kali ini menteri mengancam posisi kuda teman-teman. Perhatikan kata-kata saya tadi. Oke, setelah kuda saya diancam, Mikhail berpikir saya akan mengancam balik. Nah dia mengancam posisi kuda juga teman-teman, open, karena ada jalur raja yang diancam oleh gajah. Dan kali ini Pak Utut mulai kebingungan ya, dan harus menggeser menterinya untuk memakan kuda. Nah pilihan ini adalah langkah yang seperti saya bilang tadi, dampaknya itu seperti tidak kelihatan teman-teman. Terlihat seperti gratisan, tapi
Inilah langkah yang dilakukan oleh Mikael Tal. Kalian bisa pause videonya. Kalian pikirkan, satu langkah ini Pak Utut menyerah. Dan ini dia jawabannya. Gajah mengancam menteri. Pion G2 mengancam gajah H3. Gajah C2 mengancam kuda E4. Nah, itulah sebabnya Pak Utut menyerah. Kita menganalisa apabila permainan dilanjutkan. Kemungkinan terbesar menteri bergeser dan kali ini pion pukul gajah dan posisi kuda telah terancam. Karena mengepin ya teman-teman, posisi raja hitam. Perhatikan, kalian harus konsentrasi teman-teman. Dan di sini posisinya sudah menyerah ya Pak Utut. Karena perwira dan posisi papan catur ini sudah tidak memungkinkan untuk kata remis apalagi menang. Karena kuda di E4 itu akan tumbang. Apa yang dilakukan oleh hitam jika sudah seperti ini teman-teman? Hanya bisa bertahan, menerima gempuran. Nah, itu sebabnya pecatur Grandmaster Pak Utut Adianto menyatakan menyudahi permainan. Dan kita berandai-andai teman-teman. Apabila menteri hanya berada di jalur E, maka benteng D5 akan mengambil jalur E juga mengancam menteri. Dan sudah jelas kuda yang ada di E4 akan tumbang teman-teman. Loh, kenapa nyerah sih bang? Itu kan masih panjang seharusnya perjalanan. Nah, itulah pemikiran-pemikiran seperti kalian yang tidak memikirkan langkah 3 atau 4 atau 5 langkah ke depan teman-teman. Oke lah, kita berandai-andai lah. Raja bergeser untuk menghindari posisi ancaman dari gajah yang ada di C2. Kita anggap dia bergeser ke H8. Karena hanya ke situ teman-teman, dia bisa berlari aman. Langsung saja teman-teman, benteng yang ada di D5 itu akan turun ke bawah. Maksud saya maju ke atas ke D8, mengancam skak. Dan tidak punya banyak pilihan, raja harus naik ya teman-teman. Nah, kondisi itu diciptakan Mikael Tal agar posisinya tetap terancam. Nah, dengan ini pion dinaikkan, tidak banyak pilihan, kita beranggapan itu dimakan. Dan kali ini posisinya benteng naik ke D4, mengancam gajah. Dan gajah itu akan tumbang. Oke bang, langsung kita ancam lagi bentengnya bang. Dengan apa? Dengan gajah. Oke, kita lanjutkan. Kalau kalian masih penasaran, kita beranggapan gajah B4 itu mengancam benteng yang ada di D4. Kita turunkan satu langkah. Berpikir apabila gajah makan kuda dan nanti gajah pukul benteng lagi bang. Sepertinya masih berimbang permainan ini. Kan gitu teman-teman mungkin berpikirnya kan. Jadi kita berandai-andai pun tidak apa-apa. Kalau teman-teman masih merasa hitam ini mempunyai peluang untuk remis atau menang lah gitu. Kalian punya pemikiran seperti itu. Tapi inilah langkah catur teman-teman. Hal yang kalian prediksi itu salah. Pak Utut bukanlah pemain yang baru-baru teman-teman. Pak Utut Ardianto ini adalah salah satu rating tertinggi. Nah, kita berandai aja perjalanan yang teman-teman pikirkan ya. Dan hal ini sudah jelas, kuda akan tumbang. Tumbang seperti apa bang? Ini dia teman-teman. Skak. Apa yang mau dilakukan? Kalau skak seperti ini, apakah menteri pukul gajah? Tidak mungkin teman-teman. Pasti ditutup dengan pion. Ya sudah, langsung aja teman-teman. Benteng. Apa istilahnya kalau seperti ini teman-teman? Apa yang mau dilakukan hitam kalau sudah seperti ini? Nah, itu sebabnya tadi Pak Utut menyatakan sudah mengakhiri permainan. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semakin banyak kalian melihat permainan-permainan legendaris, maka kalian pasti akan semakin hebat. Kata pasti itu. Pasti. Thanks and God bless.